Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Al-Ghifari selaku moderator pada diskusi kali ini. Baiklah, di sini saya izin membuka forum diskusi pada kali ini, diskusi bab 5 untuk soal nomor 6. Sebelumnya, marilah pertama-tama kita berdoa sejenak untuk agar apa yang kita dapatkan dari diskusi kali ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok K pada diskusi ini. Anggota pertama ada Rinta Dwi Takarini, yang kedua ada Kak Nur Febrianti, terus ada Adalia, ada Samia Ijabahya, dan saya sendiri Muhammad Ramadan Al-Ghifari. Baiklah, diskusi pada kali ini saya buka untuk soal nomor 6 bab 5 pada buku pengantar biosistematika. Saya akan menyebutkan atau membacakan pertanyaan soal nomor 6. Jelaskan sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi. Bagaimana pula penjelasannya manakala kedua sayap tadi dipandang sebagai konvergensi? Di mana letak perbedaan kedua macam penjelasan tadi? Baik, kepada kawan-kawan, mungkin agar bisa menyampaikan pandangan atau pendapatnya untuk soal tadi. Saya persilakan kepada kawan-kawan. Dipersilakan. Mungkin supaya persepsi kita sama ya, mungkin bisa Maaf Kak, suara kakak terputus-putus. kayak gini Gih, masih Kak. nggak apa-apa. Apa? Coba ulang. Kalau aku join 2 device, nggak apa-apa. Ada berapa sih? Tapi ini jelas. Ini tadi Kamu jelas. nggak dibuka deh. Sudah. Izin masuk Aldi. Jadi mungkin supaya persepsi kita sama, mungkin bisa jelaskan dulu nih arti dari analogi dan juga konvergensi tersebut. Baik, terima kasih. Baik, oleh karena itu mungkin kepada teman-teman mungkin apakah ada yang ingin menyampaikan definisi dari analogi dan konvergensi tersebut? Silakan kepada kawan-kawan. Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samira Zabahya. Di sini saya mungkin izin membacakan definisi dari konvergensi menurut buku yang sudah saya baca. Jadi konvergensi atau evolusi konvergen adalah diperolehnya suatu karakter yang sama oleh 2 atau lebih takson, padahal nenek moyang bersama kedua takson itu tidak memiliki genotip atau potensi untuk berkembangnya karakter tersebut. Nah, konvergensi ini terjadi ketika spesies yang berbeda berada di lingkungan yang sama atau serupa, sehingga menghadapi faktor lingkungan yang sama. Jadi, sepenangkap saya, arti dari konvergensi ini adalah proses organisme yang tidak berhubungan
dan mengalami evolusi ciri yang mirip sebagai hasil beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Mira atas penyampaiannya. Nah, jadi konvergensi itu adalah persamaan karakter yang dihasilkan oleh dua atau lebih takson, yang padahal karakter tersebut tidak terdapat pada nenek moyangnya. Nah, hal ini berarti disebabkan karena adanya penyesuaian lingkungan atau adaptasi dari takson-takson tersebut. Mungkin kepada kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan definisi untuk analogi? Kawan-kawan, silakan. Ya, izin masuk lagi, Algi. Mungkin saya ingin menyampaikan berdasarkan dari buku yang saya baca, untuk pengertian analogi itu merupakan keserupaan fenotip yang tidak terkait dengan asal-usul, tetapi dengan kesamaan fungsi. Maka berdasarkan definisi tersebut, struktur yang tidak menunjukkan adanya nenek moyang yang sama baru-baru ini antara dua organisme, meskipun struktur anatomi yang dipelajari terlihat serupa dan bahkan mungkin melakukan fungsi yang sama, mereka sebenarnya adalah produk dari evolusi konvergen maksudnya. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Kak Eka. Nah, jadi analogi itu tadi bisa didefinisikan sebagai keserupaan fenotip yang asal-usulnya tidak berkaitan, tetapi memiliki kesamaan fungsi. Berbeda dengan konvergensi tadi, yang dilihat dari nenek moyangnya dan mengalami penyesuaian hingga membentuk karakter yang hampir sama. Pada analogi, meskipun kedua takson bukan berasal dari moyang yang sama, tetapi jika memiliki karakter dengan fungsi yang sama, maka itu bisa dikatakan analogi. Nah, mungkin baik itu yang bisa saya tangkap dari kedua definisi tersebut. Nah, kita kembali kepada pertanyaan dari kawan-kawan, apakah ada yang ingin menyampaikan pandangannya terkait soal yang akan kita bahas ini. Sedikit mengulang untuk pertanyaan soal 6 tadi, yaitu jelaskan sayap kelelawar dan sayap burung sebagai analogi. Bagaimana pula penjelasannya manakala kedua sayap tadi dipandang sebagai konvergensi, di mana letak perbedaan kedua macam penjelasan tadi. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau pandangannya untuk soal tadi. Silakan. Baik, saya izin masuk lagi. Jadi menurut saya perbedaan konvergensi dan analogi itu, letak perbedaannya itu kalau konvergensi itu melihat karakter suatu makhluk hidup berdasarkan asal-usul atau nenek moyangnya. Apakah dari awal keduanya memang memiliki karakter yang sama? Nah, kemudian pemikiran ini muncul karena dua atau lebih takson memiliki karakter baik dari segi morfologi maupun sifat alamiahnya itu sama. Padahal keduanya tidak berasal dari moyang yang sama, hanya saja terjadi karena proses adaptasi terhadap lingkungan yang sama. Sedangkan kalau analogi itu hanya melihat dari keserupaan fenotip yang juga memiliki kesamaan fungsi, tetapi tidak mementingkan asal-usulnya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian pandangannya dari Samira. Mungkin dari kawan-kawan, apakah ada yang ingin menyampaikan pandangannya lagi? Persilakan. Ya, apakah suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Jadi karena tadi kakak dimasuk ya kakak dengar pendapat. Karena dari tadi tuh kita membahas pengertian sama perbedaannya, kayaknya kalau misalkan kita berikan contohnya akan lebih mudah ya untuk memahaminya. Nah, jadi kalau yang contoh untuk konvergensi itu ada di halaman 88, kakak ambil bagian
hewan. Jadi contoh konvergensi yang dari kalangan hewan itu terlihat pada bentuk tubuh hewan perenang seperti ikan dan mamalia laut lumba-lumba. Jadi mereka itu punya bentuk tubuh yang garis arusnya atau streamline-nya itu berupa tabung yang meruncing di kedua ujungnya. Nah, hal itu juga merupakan adaptasi biar mereka itu bergerak cepat di dalam air. Kemudian itu untuk konvergensi, kalau analogi, di sini kakak ambil contoh, katanya di sini ada persamaan antara, bukan, contoh analogi dari sayap kelelawar dan sayap capung. Nah kan itu mendekati itu sama mendekati sama soal yang akan kita bahas. Nah katanya persamaan yang terjadi di antara sayap kelelawar dan sayap capung itu dia hanya punya kesamaan di bagian fungsinya. Jadi, si sayap kelelawar sama sayap capung itu dia dapat dikatakan sebagai organ yang analog, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian pendapatnya, Karinta. Kepada kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau pendapatnya lagi? Atau ingin menambahkan? Izin masuk, moderator. Ya, dipersilakan. Berdasarkan penjelasan tadi kan, analogi itu dilihat dari kesamaan organ yang memiliki fungsi sama, tetapi tidak dilihat dari moyangnya. Contohnya pada sayap kelelawar dan burung. Sedangkan konvergensi dilihat dari fungsi organ yang sama, kemudian dilihat lagi dari moyangnya. Berdasarkan penjelasan tadi, kedua sayap kelelawar dan burung bisa dikatakan sebagai konvergensi karena mereka sama-sama memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang dan dari moyang yang sama, tetapi mereka mengembangkan sayapnya secara independen karena moyang yang terdahulu tidak memiliki sayap. Kenapa mereka bisa disebut konvergensi? Karena mereka ini ada di lingkungan yang sama dan menghadapi faktor lingkungan yang sama juga. Jadi kalau dilihat dari moyangnya, mereka ini mengembangkan sayap karena beradaptasi dengan lingkungannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Saudari Ada. Nah, kepada kawan-kawan, apakah ada yang ingin menyampaikan pandangan atau pendapatnya lagi, atau ingin menanggapi? Bisa dipersilahkan. Atau jika ya, dipersilahkan. Ya, dari pernyataan ada tadi, memang benar. Terus itu juga burung dan kelelawar ini memiliki mekanisme terbang yang analog, yang sesuai disampaikan Adel tadi. Jadi sayap mereka itu adalah contoh konvergensi fungsional. Kedua kelompok memiliki penerbangan yang bertenaga, berevolusi secara independen. Sayap mereka itu memang berbeda secara substansial dalam konstruksi. Sayap kelelawar adalah selaput yang membentang di 4 jari dan kaki yang sangat memanjang. Airfoil sayap burung terbuat dari bulu. Mereka melekat kuat pada lengan bawah dan tulang pergelangan tangan dan tangan yang saling menyatu. Dengan hanya sisa-sisa kecil dari 2 jari yang tersisa, masing-masing menambatkan selai bulu. Itu tadi struktur dari kelelawar. Jadi jadi sayap kelelawar dan burung itu secara fungsional memang konvergen. Mereka tidak konvergen secara anatomis. Burung dan kelelawar juga memiliki kandungan cerebrosida yang tinggi di kulit sayap mereka. Jadi sesuai yang dikatakan Adel tadi, sayap burung dan kelelawar ini memang termasuk analog, tetapi untuk konvergen hanya konvergen fungsional. Mungkin bisa ditanggapi dari pernyataan saya tadi. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari Kak Eka. Nah, mungkin apakah ada tanggapan lagi dari kawan-kawan? Jika tidak ada, mungkin
jika merasa cukup bisa bilang cukup, dan kita akan mengambil kesimpulan untuk diskusi kali ini. Cukup. Cukup. Oke, Cukup. baik. Baik, terima kasih. Mungkin karena dirasa cukup, maka kita cukupkan untuk diskusi kali ini dan kita akan mengambil kesimpulan. Saya sebagai selaku moderator ingin mengambil kesimpulan bahwa kedua sayap kelelawar dan burung bisa dikatakan sebagai konvergensi karena mereka sama-sama memiliki sayap yang berfungsi untuk terbang dan dari moyang yang sama, tetapi mereka mengembangkan sayapnya yang berasal dari tungkai secara independen karena moyangnya yang terdahulu tidak memiliki sayap. Sedangkan analogi itu dilihat dari kesamaan organ yang memiliki fungsi yang sama tapi tidak dilihat dari moyangnya. Burung dan kelelawar memiliki sayap yang memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai mekanisme hewan tersebut untuk terbang. Untuk letak perbedaannya itu pada analogi hanya melihat dari persamaan fungsi dari kedua takson tersebut, sedangkan konvergensi itu dilihat dari persamaan fungsi dan asal-usul kedua takson tersebut berasal dari moyang yang sama. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Apakah dari kawan-kawan dapat sepakat untuk kesimpulan tadi? Sepakat. Sepakat, Gi. Sepakat. Baik, terima kasih atas responnya. Baik, mungkin karena diskusi kita telah selesai, maka berakhir pula agenda kita pada kali ini, yaitu diskusi bab 5 soal nomor 6 dari kelompok K. Dari saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah aktif dalam mendiskusikan soal kita, dan saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata atau ucapan saya yang mungkin berkenan di hati kawan-kawan. Terima kasih, sekian dari saya. Saya tutup diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.